Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 5 yang Papa Uji banggakan, mudah-mudahan kalian sehat semua ya, dan orang tua kalian selalu diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan belajar di pelajaran 8 ya. Judulnya adalah sikap sederhana dan sikap hemat ya. Di pelajaran ini, sikap sederhana dan sikap ikhlas itu adalah salah satu akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Salah satunya adalah sikap sederhana. Apa sih sikap sederhana? Sikap sederhana adalah suatu sikap atau perilaku tidak berlebih-lebihan atau tidak boros ya. Sederhana bukan berarti kita kikir ya. Sederhana bukan berarti kita pelit, atau sederhana bukan berarti kita terlalu irit gitu ya. Tapi sederhana ini bisa diartikan mengeluarkan uang sesederhana mungkin, berperilaku sesederhana mungkin ya. Tidak menonjolkan bahwa diri kita orang kaya, tidak menonjolkan bahwa kita paling kaya ya, atau paling hebat ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya selalu sederhana di dalam hidupnya, makan seadanya ya. Tapi juga tidak boleh menyiksa diri ya. Mentang-mentang sederhana, kita punya uang, kita keinginan kita ya ala kadarnya, misalkan makan dengan ikan, itu sama sekali belum pernah. Itu namanya juga menyiksa diri ya. Sederhana itu menggunakan uang secukupnya. Sederhana itu berbuat sesuatu secukupnya atau sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Jangan berlebih-lebihan membeli tidak dengan ukuran ya. Akhirnya kadang-kadang banyak orang yang terjebak besar pasak daripada tihang gitu ya. Coba kita kalau lihat sejarah sahabat-sahabat Rasul ya, seperti Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah orang yang paling kaya ya di zaman Rasulullah, tetapi dia hidupnya sederhana ya. Banyak di zaman sekarang pun walaupun dia orang kaya, tapi dia tidak pernah menonjolkan kekayaannya, sederhana aja. Karena orang tahu ya, orang juga tahu kalau dia itu orang kaya. Jadi ada justru orang miskin merasa dirinya kaya, mending kalau kaya hati nggak jadi masalah. Tapi terlalu dipaksakan, nah itu tidak boleh ya. Nah, apa yang tidak boleh bagi diri kita ketika kita diberikan kekayaan, ya tidak boleh pamer ya. Tidak boleh pamer, kemudian juga tidak menghambur-hamburkan uang. Tidak menghambur-hamburkan uang, juga tidak mengikuti hawa nafsunya ya, karena itu bukan ciri orang yang sederhana. Ya, manfaatnya apa? Kalau orang hidup sederhana, ya pertama disayang Allah, ya, disukai oleh manusia. Karena itu juga merupakan ciri orangnya itu berarti rendah hati. Ya, sederhana juga dapat menolong orang, ya, menolong sesama pada saat mereka membutuhkan kita. Karena kesederhanaan kita, uang kita banyak dan kita bisa membantu mereka. Ya, itu salah satu manfaat dari hidup sederhana. Sebenarnya masih banyak. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Nah, ikhlas ya, orang yang ikhlas adalah orang yang berbuat sesuatu tanpa menginginkan imbalannya, tanpa pamrih ya. Ikhlas adalah suatu kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menolong seseorang dengan ikhlas, membantu seseorang dengan ikhlas ya. Ikhlas adalah cirinya mendapatkan ridho Allah.
Jadi orang yang berbuat ikhlas itu pasti dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi tenang nak ya kalau kita ikhlas. Kemudian selalu semangat dalam melakukan tugas. Apapun yang disuruh oleh guru atau orang tua, karena kita ikhlas berbuat, kita jadi tenang ya. Kemudian melatih diri menjadi anak yang sabar ya, menjadi anak yang jujur dan amanah. Nah itu. Kemudian tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu. Itu ya. Dan dengan hidup sederhana, dengan hidup ikhlas, insya Allah ya, kita tidak berlebihan dalam hal apapun gitu ya. Sederhana dan ikhlas merupakan satu komponen, satu tujuan kehidupan kita menuju kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Ramah dan rendah hati kepada siapapun, ikhlas dan tulus melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan hamba-hamba Allah yang selalu hidup sederhana dan selalu berbuat ikhlas kepada siapapun, baik kepada diri kita, saudara kita, teman kita, sahabat-sahabat kita, dan berguna bagi sesama manusia ya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada salah satu ayat ya kan, Allah mengatakan di dalam ayatnya, hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah ya. Di awalnya itu katanya mukhlisina lahuddin. Nah, jadi kalau orang sudah ikhlas melakukan sholat, melakukan membayar zakat dan sebagainya, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya, nah barangkali yang dapat Pak Poji sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi